warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Silva Natasha. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep negara. Jadi tonton video sampai akhir. Tengah materi ini ada beberapa pertanyaan yang terdengar benar, namun sebenarnya bisa menjebak cara kita berpikir. Jadi kalau mendengar kata negara, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Presiden, pemerintah, bendera, atau aturan? Tapi pernah nggak kalian berpikir sebenarnya negara itu seperti apa sih? Dan kalau pemimpin bisa berganti-ganti, kenapa negaranya tetap ada? Karena memahami negara bukan hanya menghafal teori, tetapi memahami bagaimana negara itu bekerja dalam kehidupan nyata. Ini satu, apa itu negara sebenarnya? Negara adalah suatu organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan negara dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan terarah. Jadi, negara bukan hanya gedung pemerintah atau pemimpin saja, tetapi sebuah sistem besar yang mengatur kehidupan bersama. Contoh, bayangkan sebuah sekolah yang kepala sekolah bisa pensiun dan digantikan oleh orang baru, tapi sekolahnya tidak bubar. Mengapa? Karena sekolah punya sistem jadwal pelajaran dan aturan yang sudah tetap. Siapapun pemimpinnya, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Kalau tidak ada presiden, berarti negara juga tidak ada. Sekilas terdengar masuk akal, tapi tetap sebenarnya salah. Jadi yang benar itu negara tetap ada walaupun pemimpinnya berganti, karena negara bukan bergantung pada satu orang, melainkan pada sistem rakyat, wilayah, dan hukum yang berjalan. 2. Anatomi pembangunan negara. Sebuah negara terbentuk dari unsur utama, rakyat, orang yang tinggal dalam negara, wilayah, daratan, lautan, dan udara. Pemerintah, pihak yang mengatur negara. Kedaulatan, kekuasaan tertinggi. Kalau salah satu unsur tidak ada, maka negara tidak bisa berjalan sempurna. Contoh, posisi sekolah bisa berjalan karena ada pengurusnya, ada anggotanya, ada ruangannya, dan ada aturan mainnya. Jika salah satu tidak ada, misalnya tidak ada aturan, maka setiap pengurus akan bekerja sesuka hati dan organisasi bisa berubah. Karena itu, Indonesia disebut negara yang berdaulat. Ketiga, siapa pemegang kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara. Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk memilih pimpinan dan menentukan arah negara melalui sistem demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap diatur oleh hukum dan konstitusi. Pertanyaannya, kalau rakyat pemegang kedaulatan, berarti rakyat bebas melakukan apa saja dong? Oh tidak, kedaulatan rakyat tetap dibatasi oleh hukum karena tanpa aturan negara bisa kacau. Kebebasan tetap harus disertai tanggung jawab. Contoh, semua siswa memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua OSIS melalui pemungutan suara. Bagian 4. 3 sifat mutlak negara. Pertama, memaksa negara berhak membuat aturan yang wajib dipenuhi. Kedua, monopoli. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam menetapkan tujuan bersama. Ketiga, mencakup semua aturan. Negara berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Tanpa 3 sifat ini, negara akan sulit berjalan tertib. Awal terbentuk